Jangan jadikan usia dan kedudukan sebagai benteng kesombongan. Hamba Allah yang dimuliakan, salah satu penyakit hati yang sering tidak disadari adalah merasa diri lebih baik daripada orang lain. Penyakit ini terkadang muncul ketika seseorang diberi nasihat. Orang yang lebih tua terkadang merasa sakit hati ketika dinasihati oleh orang yang lebih muda darinya. Ia merasa lebih senior, ia merasa lebih berpengalaman dan lebih banyak makan asam garam kehidupan. Akibatnya, nasihat yang sebenarnya bermanfaat justru ditolak karena melihat siapa yang menyampaikannya. Begitu sebaliknya, sebagian anak muda juga sulit menerima nasihat dari orang yang lebih tua darinya. Ia merasa dirinya lebih cerdas, lebih berilmu, lebih mengikuti perkembangan zaman, atau merasa memiliki kemampuan yang lebih baik. Akhirnya, ia enggan mendengarkan nasihat yang sebenarnya bisa menjadi sebab keselamatan dirinya. Padahal, yang menjadi ukuran dalam Islam bukanlah usia, bukanlah kedudukan, ataupun status sosial. Namun, yang menjadi ukuran adalah kebenaran yang disampaikan. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukminin untuk saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Demi masa sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, serta saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran." Quran Surah Al-Asr ayat 1-3. Ayat ini menunjukkan bahwa keselamatan seorang hamba tidak cukup hanya dengan beriman dan beramal soleh, namun ia juga harus mau memberi nasihat dan mau menerima nasihat. Hamba Allah yang dimuliakan, salah satu penghalang seseorang untuk mendapatkan kebaikan adalah kesombongan. Terkadang seseorang enggan menerima nasihat hanya karena melihat siapa yang menyampaikannya. Jika kita menolak nasihat hanya karena yang menyampaikannya lebih muda darinya, maka kita telah kehilangan banyak kebaikan. Sebab kebenaran itu tidak selalu datang dari orang yang lebih tua. Begitu sebaliknya, jika kita menolak nasihat hanya karena yang menyampaikannya itu lebih tua dari kita, maka kita juga telah kehilangan banyak manfaat. Sebab hikmah bisa Allah letakkan pada siapa saja yang dia kehendaki. Oleh karena itu, para ulama mengajarkan sebuah kaidah yang agung, yakni lihatlah apa yang dikatakan dan jangan melihat siapa yang mengatakannya. Itu artinya kebenaran diterima karena dalil dan buktinya, bukan karena kedudukan, bukan karena popularitas, usia, atau siapa yang mengucapkannya. Apabila dalam menerima kebenaran, para ulama salaf tidak menjadikan usia, tidak menjadikan kedudukan dan ketenaran sebagai ukuran, maka demikian pula dalam memandang manusia. Mereka tidak merasa lebih mulia dari orang lain, bahkan mereka selalu berusaha melihat kelebihan saudaranya dan kekurangan dirinya sendiri. Sikap tawadu inilah yang menghiasi hati mereka dan menjauhkan mereka dari kesombongan. Lihatlah bagaimana indahnya sikap para ulama salaf dalam memandang orang lain. Diriwayatkan tentang seorang ulama besar dari kalangan tabi'in, yaitu Bakar bin Abdullah Al-Muzanni rahimahullah. Beliau berkata, apabila Bakar bin Abdullah melihat orang yang lebih tua darinya, ia berkata, orang ini lebih baik dariku. Kenapa? Karena ia telah beribadah kepada Allah sebelumku. Dan apabila ia melihat orang yang lebih muda darinya, ia berkata, orang ini lebih baik dariku. Kenapa? Karena aku telah melakukan dosa lebih banyak darinya. Perhatikan nama Allah, bagaimana tawadunya beliau, Masya Allah. Ketika melihat orang yang lebih tua darinya, beliau tidak merasa lebih baik. Beliau mengingatkan bahwa orang tersebut lebih dahulu beribadah kepada Allah. Lalu ketika melihat orang yang lebih muda darinya, beliau juga tidak merasa lebih baik.
Beliau mengingatkan bahwa dirinya telah lebih lama hidup ya, sehingga apa? Kemungkinan dosanya pun lebih banyak. Inilah hati yang dipenuhi kerendahan diri dan jauh dari kesombongan. Berbeda ya dengan kebanyakan manusia pada zaman ini. Ketika melihat yang lebih tua, ia mencari-cari kekurangannya. Ketika melihat yang lebih muda, ia meremehkannya. Akibatnya apa? Ia sulit menerima kebenaran dan sulit mengambil manfaat dari orang lain. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar zarrah atau biji sawit. Hamba Allah, kesombongan bukan hanya dalam bentuk meremehkan manusia dengan ucapan dan perbuatan, namun kesombongan juga bisa muncul ketika seseorang menolak kebenaran yang datang kepadanya. Dalam hadis yang sama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, ya, kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Maka hamba Allah hendaknya ketika ada yang menasehati kita, jangan pertama kali melihat siapa yang berbicara, tetapi lihatlah apa yang dibicarakan. Jika nasihat itu benar dan sesuai dengan Al-Quran serta sesuai sunnah, maka terimalah dengan lapang dada. Meskipun yang menyampaikannya lebih muda dari kita, lebih miskin, atau memiliki kedudukan yang lebih rendah daripada kita. Begitupun sebaliknya, ketika kita memberi nasihat kepada orang lain, hendaknya dilakukan dengan kelembutan, dengan kasih sayang, dengan adab yang baik. Karena apa? Tujuan nasihat bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk mempermalukan atau menunjukkan bahwa diri kita lebih baik darinya. Akan tetapi untuk mengajak saudara kita menuju ridha Allah. Hamba Allah yang dimuliakan, mari kita berdoa kepada Allah agar diberikan hati yang tawadhu, mudah menerima kebenaran dari siapapun yang menyampaikannya, serta dijauhkan dari sifat sombong yang dapat menghalangi seseorang dari hidayah. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang saling menasehati dalam kebenaran, saling menasehati dalam kesabaran, dan menerima nasihat dengan hati yang lapang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam.